sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Episode 2 diawali dengan Moon Kang-tae yang memberitahu Ko Mon-young bahwa matanya mengingatkannya pada seorang gadis yang dikenalnya yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. Kemudian diperlihatkan kilas balik tentang mereka. Melihat Moon Kang-tae kecil tenggelam di danau yang beku, Ko Mon-young memutuskan untuk menolong dia atau tidak. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk menyelamatkannya. Setelah mengikuti gadis itu, ia melihat gadis itu membunuh kupu-kupu di depannya dan bertanya, "Apakah kalau seperti ini kamu masih akan menyukaiku?" Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Moon Kang-tae akan bergegas pergi meninggalkan Pak Lee. Sang In dan Sung Jae tiba di ruangan. Mereka mengatakan bahwa Kang-tae menginginkan tanda tangan, sehingga Ko Mon-young setuju untuk memberikannya. Pak Lee mengikutinya dan mencoba untuk memberinya uang dalam sebuah kemasan, tapi Moon Kang-tae menolaknya. Pak Lee agak terkejut karena dia telah membersihkan kekacauan Ko Mon-young selama 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya ada orang yang menolak pemberian uang itu. Saat berjalan pulang dari atas gedung, Ko Mon-young melihat dan mengatakan bahwa dia menginginkan Moon Kang-tae. Dalam perjalanan pulang, Moon Kang-tae melihat apa yang ditulis Ko Mon-young dalam buku itu dan kesal. Dia mengundang saudaranya ke pesta peluncuran buku barunya. Hingga akhirnya Moon Kang-tae meminta Jae-soo untuk pergi menemani saudaranya karena ia enggan bertemu dengan wanita itu lagi. Setelah mengetahuinya, Moon Kang-tae senang dan pergi ke pesta. Dia mencari baju untuk dikenakan tetapi kebingungan tentang ekspresi wajah yang keren bagaimana nantinya. Di sisi lain, perawat Namjuri mengunjungi Jae-soo di restoran ayam gorengnya. Dia menanyakan tentang Moon Kang-tae kepada Jae-soo, sementara Ko Mon-young sedang rapat di ruangannya. Semua keinginannya, apapun itu harus dilakukan. Seo Pak Lee juga sangat takut ketika dia sudah memutuskan apapun dan selalu menyetujuinya. Semua orang seperti diteror dan ketakutan. Pada saat yang sama di kamar mandi, Yo Sang-jae mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Moon Kang-tae karena itu perintah dari Ko Mon-young sebelumnya. Di sisi lain, Moon Kang-tae menyelesaikan hari terakhirnya di pekerjaan paruh waktunya. Walaupun tangannya terluka, dia tetap bersemangat untuk bekerja. Namjuri kemudian mengunjunginya dan kemudian mereka berdua mengobrol di taman. Ia memberitahu pekerjaan dan menawarkannya sebagai pengasuh di rumah sakit jiwa Oke tempatnya bekerja. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa tempatnya di kampung halaman mereka, Moon Kang-tae mengingat kembali tentang ibunya yang terbunuh ketika Moon Kang-tae dan Moon Sang-tae kecil. Moon Sang-tae melihat sesuatu saat itu tapi terus mengulangi kata bahwa kupu-kupu melakukannya. Untuk menghindari dipisahkan dari polisi karena mendengar pembicaraan petugas, kedua anak laki-laki itu melarikan diri dari sana dan pergi menaiki bus ke kota. Selain itu, Namjuri juga menawarkan salah satu kamar di rumahnya yang kosong untuk dia tinggali. Saat mereka berpisah, Moon Kang-tae berterima kasih padanya, tetapi dia memutuskan untuk menolak tawaran Namjuri karena trauma masa lalunya. Di hari berikutnya, Moon Kang-tae membawa saudaranya ke pesta peluncuran buku setelah Jae-soo tidak sadarkan diri karena mabuk dan banyak minum kemarin. Di perjalanan, Moon Kang-tae sangat bersemangat dan melompat di sepanjang jalan setapak diiringi dengan beberapa lagu. Keduanya akhirnya tiba di toko buku yang padat dan banyak orang di mana Ko Mon-young memperhatikan Moon Kang-tae. Ko Mon-young menandatangani buku, sementara Pak Lee melihat karya Anumerta oleh Do Hae-ju, ibu Ko Mon-young. Moon Kang-tae menerima telepon dari Jae-soo. Hal itu menyebabkan dia meninggalkan ruangan beberapa menit dan meminta Sang-tae menunggunya. Tetapi Moon Sang-tae menyebabkan keributan ketika melihat seorang anak berpakaian seperti dinosaurus dan berpikir bahwa itu nyata. Ayah anak itu bereaksi sangat buruk dan berlebihan. Dia mengancam, menjambak, dan mendorong Moon Sang-tae dan tidak menyadari bahwa Sang-tae memiliki masalah kesehatan mental. Sampai Moon Kang-tae datang dan bergegas untuk menenangkan saudaranya. Ko Mon-young yang melihat kekacauan itu datang menghampiri mereka dan berkata pada dirinya sendiri untuk menolongnya atau tidak. Akhirnya dia memutuskan untuk menolong mereka dan menyuruh ayah dari anak itu untuk meminta maaf. Dia kemudian menjambak balik rambutnya dan mengatakan bahwa jika hal ini dilakukan kepadanya, dia juga akan menjerit. Kedua orang tua itu marah dengan perilaku Ko Mon-young karena dia mengatakan bahwa mereka gila. Setelah itu Ko Mon-young dan Moon Kang-tae menunggu Moon Sang-tae merasa tenang. Ko Mon-young mulai memprovokasi Kang-tae untuk mendapatkan reaksi darinya dan membuatnya menatap matanya.
Dia menggodanya dengan topinya bahwa dia lebih tampan tanpa menggunakan itu dan tertawa ketika melihat wajah Kang Tai memerah. Tiba-tiba seorang kritikus buku melihat mereka bersama-sama dan menghampiri Ko Mon Young. Dia melihat wajah marah Ko Mon Young. Dia mengatakan kalau dia mirip seperti ibunya. Kritikus itu memperingatkan Ko Mon Young tentang ibunya yang meninggal mendadak dan ayahnya yang dikurung di rumah sakit jiwa. Setelah meninggalkan Mon Kang Tai, Ko Mon Young mengejar kritikus buku itu yang mengancam untuk menulis bahwa dia memiliki kepribadian antisosial. Dia mengambil pena dari saku bahu miliknya dan mengancam akan menusuk matanya. Dia tidak melakukan ini, tetapi mendorongnya hingga terjatuh dari tangga. Dan kemudian dia dibawa ambulans sambil marah-marah. Setelah kejadian itu, Mon Kang Tai membantunya tenang dengan menunjukkan padanya metode memeluk kupu-kupu untuk menenangkan diri. Dia mengatakan kepadanya itu adalah langkah menyembuhkan diri untuk orang yang trauma. Dia menghentikannya dan memutuskan untuk menghadapinya dan meminta bantuan Kang Tai untuk membuatnya terkendali. Kang Tai menolak dan mengatakan padanya untuk berhenti mengikutinya. Kemudian kelas balik yang sama dari kupu-kupu yang dibunuh oleh Ko Mon Young dan menakuti Mon Kang Tai. Di depan elevator, Ko Mon Young mengatakan kalau Mon Kang Tai kabur karena ketakutan. Saat berada di dalam bus perjalanan pulang ke rumah, Mon Kang Tai terlihat sangat sedih. Mon Kang Tai berhasil menghiburnya dengan memberinya dinosaurus yang selalu ia inginkan, yang tampaknya berhasil membuatnya gembira. Ketika mereka hampir sampai di rumah, Jaisu sudah ada di sana menunggu mereka dan berlutut untuk meminta maaf. Mereka berdua kemudian duduk sambil mengobrol bersama. Kemudian Mon Kang Tai mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk tenang dan berhenti mengikuti mereka. Di dalam rumah, Mon Kang Tai bertanya kepada Sang Tai untuk mengajaknya kembali tinggal di kota asal mereka. Dia menyetujuinya, kemudian menelpon 6 juri untuk menerima pekerjaan yang sempat ditawarkannya. Keesokan harinya, sebuah video insiden kekacauan tersebut menjadi viral, menunjukkan Ko Mon Young menarik rambut ayah anak itu dan menyebut mereka gila. Setelah rekaman Ko Mon Young lebih kasar kepada anak-anak bocor, orang-orang mulai memboikot buku-bukunya. Sementara yang lain percaya namanya harus dihapus dari kandidat untuk penghargaan Hans Christian Andersen, sebuah penghargaan untuk penulis. Keadaan menjadi lebih buruk ketika mereka mengetahui bahwa kelompok sipil telah mengajukan permohonan tidak menjual buku barunya yang berjudul Kisah Hidup Zombie. Mereka mengatakan alur cerita dan ilustrasinya terlalu aneh. Ini mendorong Pak Lee ingin melompat dari kantor dan dia berteriak bertanya, "Di mana Ko Mon Young?" Sung Jae kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahannya karena ia mengirimkan lokasi di mana Mon Kang Tai mungkin berada. Pada saat yang sama, Ko Mon Young mengemudi ke kota asalnya, kota Songjin. Pak Lee menelpon saat dia di dalam mobil dan bertanya di mana dia. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menceritakan kisah yang ditulis oleh Hans Christian Andersen yang disebut. Kisah ini menggambarkan ide-ide seputar obsesi dan sesuatu yang mulia dan indah. Kemudian scene berpindah melihat dia berjalan menuju Mon Kang Tai di rumah sakit OK. Dia mengatakan bahwa akhirnya menemukan sepatu merahnya. Saat Mon Kang Tai bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di tempat ini, Ko Mon Young menjawab bahwa dia merindukannya.